Kelompok kami terdiri dari saya Jakarlia Devi, rekan saya Mbak Maulidia, dan Mas Satrio Hestupidix. Untuk background permasalahan sendiri, kenapa kami mengangkat topik ini dikarenakan dari data yang kami peroleh, angka kecelakaan kerja secara global maupun nasional itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2023, angka kematian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja ada di angka 2,78 juta setiap tahun, di mana kerugian yang ditimbulkan ada di kisaran 3,94 sampai 4% dari GDP. Untuk data Indonesia sendiri, menurut Kemenaker 2023 ada sekitar 380.000 kejadian kecelakaan kerja, di mana kontribusi tertingginya terjadi pada para pekerja penerima upah. Kemungkinan penyebab dari tingginya angka kecelakaan kerja tersebut adalah pertama karena kurang pemantauan secara real time, kedua respon lambat pada potensi bahaya, dan karena keterbatasan analisa data yang kompleks. Kemudian, dikarenakan dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir AI sudah mulai mendominasi segala sektor industri, maka kami punya ide untuk menerapkan AI tersebut di dalam bidang K3 sehingga harapannya bisa men-solve permasalahan-permasalahan yang ada. Studi literatur. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prioritas utama di sektor industri termasuk industri manufaktur yang dikenal dengan potensi kecelakaan yang tinggi. Untuk itu, penerapan teknologi canggih seperti sistem smart digital pemantau ketiga yang mampu mendeteksi dan menganalisis kondisi keselamatan pekerja secara otomatis. Nah, berikut adalah sistem yang dikembangkan. Yang pertama adalah CCTV atau kamera pengawas. CCTV digunakan untuk memantau aktivitas pekerja di lingkungan secara real-time. Yang kedua adalah algoritma pengenalan gambar AI, seperti deep learning atau convolutional neural network, dapat mengenal pola dalam gambar dan video seperti deteksi pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, mendeteksi perilaku berbahaya, kemudian yang ketiga adalah mendeteksi perubahan lingkungan seperti asap atau api yang menunjukkan adanya kebakaran. Kemudian untuk selanjutnya adalah sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini dapat mencakup beberapa jenis alarm atau pemberitahuan, antara lain peringatan suara, peringatan visual, dan peringatan otomatis melalui aplikasi. Internet of Things atau IoT merujuk pada rangkaian perangkat fisik yang tersambung satu sama lain, dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, serta teknologi lainnya. Hal ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk saling bertukar data dengan perangkat lain dan sistem melalui jaringan internet. Konsep dasar IoT adalah memiliki objek sehari-hari untuk berbicara satu sama lain dan dengan manusia secara real time. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kecerdasan dalam kehidupan sehari-hari dan operasional bisnis. Nah, arsitektur dari IoT ini terdiri dari komponen perangkat, konektivitas, cloud, dan analitikal. Nah, berikut adalah penelitian terkait. Yang pertama adalah Deep Learning for Safety Helmet Detection in Construction Sat Image using YOLO version 8. Metode ini untuk pemantauan real time dengan 16,867 dataset untuk membedakan helm kepala dan keduanya. Yang kedua adalah Safety Helmet Wearing Detection based on YOLO version 5 of Attention Mechanism. Metode ini menggunakan dengan melakukan blocking pada gambar input. Ya, di bagian selanjutnya adalah implementing AI. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat krusial sebagai langkah pencegahan terhadap kecelakaan kerja di tempat kerja, terutama di perusahaan manufaktur atau di perusahaan yang sedang di tahap produksi. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi AI telah menciptakan peluang yang sangat besar untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Maka, penerapan AI untuk K3 pada industri manufaktur dapat dilakukan dengan tindakan yang kami sebut sebagai tindakan preventif dan tindakan represif. Yang pertama ada tindakan preventif yang kami lakukan dengan pembuatan smart application. Smart application adalah perangkat yang dilengkapi dengan artificial intelligence yang bisa menyajikan tampilan khusus bagi penggunanya. Sistem kerjanya adalah seperti ini. 1. Smart application akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para karyawannya terkait implementasi K3 di perusahaan selama seminggu sekali. Lalu, smart application akan memberikan tes kepada para karyawannya setiap sebulan sekali untuk menilai pemahaman para karyawannya terhadap implementasi K3. Hal ini termasuk ke dalam SOP perusahaan. Smart application akan memperlihatkan juga kepada para karyawannya poin atau nilai, yang dimana poin dan nilai ini akan berkurang jika para karyawan melanggar K3 atau tidak lulus dalam uji pemahaman implementasi K3. Dan selanjutnya tindakan represif kami lakukan dengan penggunaan smart CCTV, yang dimana smart CCTV ini adalah perangkat yang dilengkapi dengan AI yang mampu menganalisa gambar atau video secara langsung atau real time. Sistem kerjanya adalah smart CCTV akan menganalisa video secara real time, mendeteksi setiap wajah dan tubuh karyawan yang sedang bekerja di dalam proses produksi atau manufaktur. Smart CCTV akan terintegrasi dengan sistem yang digunakan oleh para supervisor. Yang kedua, smart CCTV ini memiliki machine learning yang akan mendeteksi masing-masing karyawan jika ada yang melanggar K3.
Dan yang ketiga, supervisor akan langsung memberikan peringatan terkait pelanggaran K3 yang ditangkap oleh CCTV dan langsung melakukan penindakan. Salah satunya adalah pengurangan poin yang akan muncul di smart application nanti. Selanjutnya adalah strength dari penggunaan AI untuk K3. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi operasional, 3, pencegahan proaktif, dan keempat, kualitas data yang akurat. Untuk weakness-nya atau cons-nya adalah yang pertama, ketergantungan pada teknologi, masalah privacy, biaya implementasi, dan risiko kesalahan algoritma. Dampak positif dari implementasi AI yang pertama adalah mengurangi kecelakaan kerja, kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesadaran dan keselamatan, yang ketiga lingkungan kerja yang aman dan produktif, yang keempat analisis data dan prediksi, dan yang kelima adalah efisiensi pemantauan. Sedangkan dampak negatif dari implementasi AI adalah yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi, yang kedua berkurangnya kewaspadaan, dan yang ketiga adalah keterbatasan dalam situasi tidak terduga, yang keempat adalah false positives, dan yang kelima adalah biaya implementasi yang tinggi. Berdasarkan poin-poin yang telah kami sampaikan, maka kami menyimpulkan bahwa pengimplementasian AI di bidang K3 ini sangat perlu untuk segera dilakukan mengingat terus meningkatnya angka kecelakaan kerja. Namun didukung juga dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana AI sudah mulai menambah ke berbagai sektor industri. Namun dari kajian kami, masih sedikit pengimplementasian AI di bidang K3. Namun kami menyadari bahwa dalam pengimplementasian AI ini dibutuhkan kajian yang lebih mendalam mengenai perencanaan maupun penyusunan kebijakan yang lebih matang, dikarenakan masih banyak kelebihan dan kekurangan yang harus dioptimalkan terkait sistem yang kami usulkan tersebut. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.